Getar ponsel di meja nakas memecah keheningan pagi. Bukan, ini bukan pagi buta. Ini pukul 10 pagi, tapi kamarku sengaja kubuat gelap. Aku sedang tidak ingin melihat matahari. Aku sedang ingin menikmati kegelapan, sama seperti gelapnya hati orang-orang yang kusebut keluarga. Aku melirik layar. Nama, Mas Aris, terpampang di sana. Suamiku. Seharusnya, detik ini aku mengangkatnya dengan panik. Seharusnya, aku bertanya di mana dia, kenapa semalam tidak pulang, kenapa hanya mengirim pesan singkat tadi malam yang bilang ada proyek mendadak di luar kota. Proyek? Ya, proyek, itu sekarang pasti sedang menangis kencang di ruang bayi sebuah rumah sakit swasta. Jemariku, yang terawat sempurna dengan kuteks berwarna merah marun, menggeser tombol hijau. Aku menempelkan ponsel ke telinga, mengatur napasku agar terdengar normal, sedikit serak seolah baru bangun tidur. Halo, Mas, sapaku. Sayang, aduh, maaf ya, aku ada masalah. Aku diam sejenak, membiarkan dia menggantung. Di seberang sana, aku bisa mendengar latar belakang yang samar. Suara pengumuman rumah sakit, langkah kaki terburu-buru, dan, jika aku tidak salah, suara tangis bayi yang sangat lirih. Tentu saja dia punya masalah. Masalah apa, Mas? Kamu di mana? Katanya proyek. Aku memainkan peranku dengan sempurna. Suara khawatir seorang istri. Itu dia, sayang. Proyeknya agak berantakan. Dia terbata-bata. Aku butuh bantuanmu. Kamu bisa transfer uang, enggak? Sekarang? Aku hampir tertawa, tawa yang dingin dan getir. Transfer? Buat apa, Mas? Bukannya kamu pegang kartu ATM perusahaan? Tanyaku, pura-pura bingung. Ini, sayang, ATM-nya kayaknya keblokir. Aku nggak tahu kenapa. Aku coba dari tadi di mesin, declined terus. Aku malu banget ini. Ada tagihan mendadak yang harus dibayar. Tagihan apa? Tagihan vendor, sayang. Iya, vendor. Gawat ini kalau nggak dibayar. Tolong, ya? Nanti aku jelasin. Aku tersenyum menatap langit-langit kamarku yang gelap. Vendor. Sungguh pilihan kata yang kreatif untuk biaya persalinan seorang pelakor. Oh, vendor, ya? Kasihan banget suamiku, kataku dengan nada yang kubuat semanis mungkin. Ya udah, nanti aku cek, ya. Mungkin bannya lagi offline. Kamu sabar aja. Sabar gimana, Rina? Bentaknya, akhirnya topeng tenangnya lepas. Aku nggak bisa keluar dari sini kalau nggak bayar. Mereka nahan aku. Kamu ngerti nggak, sih? Namaku Riana. Bukan Rina. Dia salah sebut. Dia menyebut nama sepupuku. Nama wanita yang sedang bersamanya. Wanita yang baru saja melahirkan anak haram mereka. Senyumku semakin lebar. Bodoh. Dia bahkan tidak sadar telah salah menyebut nama. Oh, kataku singkat. Dingin. Di seberang sana, Aris terdiam. Dia pasti sadar akan kesalahannya. Maksudku, Riana. Sayang. Maaf, aku panik. Oh, kirain Rina, jawabku ringan. Sepupuku tersayang itu. Gimana kabarnya dia? Bukannya dia mau lahiran, ya? Kamu nggak jenguk dia? Skakmat. Aris tergagap. Apa maksudmu? Kok kamu ngomongin Rina? Disinilah sandiwara ini mencapai puncaknya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkannya dalam tawa. Bukan tawa kecil, tapi tawa yang keras, lepas, dan penuh kemenangan. Tawa yang menertawakan kebodohan mereka berdua. Mas Aris, kataku di sela tawaku. Kamu pikir aku bodoh? Riana ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Oh, ya? Jadi, kamu lagi nggak di rumah sakit kasih ibu, di kamar VVIP nomor 302? Kamu lagi nggak nungguin Rina yang baru aja lahiran anak laki-laki kalian? Dan kamu lagi nggak pusing karena nggak bisa bayar tagihan rumah sakit puluhan juta karena semua ATM MU barusan aku blokir. Hening. Hening yang sangat panjang. Iya, aku apa? Aku tahu, kataku. Aku tahu semuanya, Aris. Aku tahu sejak lama. Aku tahu sejak kalian pergi urus proyek
berdua ke Bali, padahal aku di rumah baru seminggu lahiran anak kita. Kalian pesan satu kamar hotel, kan? Aku tahu, Aris. Aku tahu saat anakku sakit panas tinggi dan kamu malah liburan lagi sama dia. Aku tahu kalian sudah nikah siri di belakangku. Setiap kata adalah racun yang kutembakkan langsung ke jantungnya. Dan aku tahu, lanjutku, suaraku kini berubah sedingin es, kalian sudah siapkan rumahku yang di luar kota itu. Rumah yang kubeli pakai uangku sendiri. Kalian sudah isi rumah itu pakai perlengkapan bayi baru, pakai barang-barang Rina, dan kalian berencana boyong, keluarga baru, kalian ke sana setelah ini, kan? Sayang, dengar dulu. Nggak ada yang perlu didengar, potongku. Semua sudah selesai. Aku bangkit dari tempat tidur. Sambil tetap menempelkan ponsel di telinga, aku berjalan ke meja kerjaku dan membuka laptop. Riana, tolong. Rina belum boleh pulang kalau administrasinya belum selesai. Mereka nahan kami di sini. Kamu nggak mungkin setega itu, kan? Ini anak kamu juga, kan? Tawaku meledak lagi, lebih keras. Anakku? Enak saja. Itu anakmu. Anak kalian. Urus sendiri. Tapi kami nggak punya uang. Kamu blokir semuanya. Tentu saja, kataku. Itu rencananya. Aku membuka aplikasi perbankan. Dan soal rumahku yang di luar kota. Rumah yang sudah penuh sama barang-barang pelakor itu. Rumah itu kenapa, Riana? Tanyanya, suaranya kini terdengar takut. Baru aja laku. Kemarin sore. Uangnya sudah masuk ke rekening pribadiku yang baru. Aku tertawa lagi. Aku jual murah, Aris. Cepat laku. Aku bilang ke pembelinya, semua perabotan di dalam itu bonus. Anggap saja hadiah. Jadi, selamat, ya. Kalian sekarang nggak bisa bayar rumah sakit. Kalian juga nggak punya tempat tinggal. Terdengar suara umpatan dan barang jatuh di seberang sana. Riana, kamu gila. Itu barang-barang Rina. Barang-barang bayinya. Yubs, kataku. Tiba-tiba, ada panggilan lain masuk. Dari Rina. Sepupuku, si manis yang menusuk dari belakang. Tentu saja dia menelponku, pasti disuruh si bajingan itu untuk mengemis. Aku menolak panggilannya. Bilang sama Rina, kataku pada Aris. Nggak usah telepon aku. Aku sibuk. Sibuk apa kamu, hah? Aku tersenyum. Aku baru saja selesai mengirim email ke ayahku. Subjek, pecat Aris. Sekarang, ayahku adalah pemilik perusahaan tempat Aris bekerja. Atau lebih tepatnya, dulu bekerja. Sibuk ngurus surat cerai, jawabku. Oh, dan satu lagi. Ayahku titip salam. Katanya, kamu nggak perlu datang ke kantor lagi. Besok. Atau selamanya. Aku menutup telepon. Aku mematikan ponselku. Aku berjalan ke jendela, menyibakkan tirai tebal. Cahaya matahari langsung menerobos masuk, menyilaukan mataku. Aku tersenyum. Hari yang baru sudah dimulai. Bunyi klik telepon yang ditutup Riana di seberang sana terdengar lebih keras daripada ledakan bom di telinga Aris. Hening. Di kamar VVIP nomor 302 Rumah Sakit Kasih Ibu, keheningan itu terasa mencekik. Aris masih berdiri mematung di dekat jendela, dengan ponsel tergenggam erat di tangannya yang mulai gemetar. Mas, udah? Suara Rina terdengar lemah dari ranjang. Dia baru saja menyusui bayi mereka, bayi laki-laki yang seharusnya menjadi simbol kemenangan mereka. Riana mau transfer? Dia marah-marah dulu. Ya? Nggak apa-apa, yang penting dia transfer. Aris menoleh perlahan. Wajahnya, yang tadi tegang karena panik, kini berubah pucat pasi seperti mayat. Matanya kosong. Mas, kamu kok diam? Dapatkan uangnya. Rina mulai merasa tidak nyaman. Habis, desis Aris. Apanya yang habis? Mas, jangan bercanda. Ini tagihannya udah di atas meja. Kita harus bayar kalau mau pulang. Kita harus, Aris membentak, suaranya pecah. Dia melempar ponselnya ke sofa, tidak peduli lagi. Kita habis. Selesai. Rina tersentak kaget. Maksud kamu apa? Aris menatap sepupuku itu dengan pandangan liar.
Dia tahu. Riana tahu semuanya. Semuanya? Jantung Rina serasa berhenti berdetak. Tahu apa? Dia tahu soal kita. Soal Bali. Soal nikah siri. Soal bayi ini. Rina berusaha duduk, rasa sakit di bekas jahitannya tidak dia pedulikan. Terus dia bilang apa? Dia pasti marah, tapi dia nggak mungkin. Dia menjual rumahnya, potong Aris, suaranya nyaris seperti jeritan tertahan. Rumah di luar kota. Rumah yang sudah kita isi. Dia jual. Kemarin. Mata Rina terbelalak. Dijual? Gila. Itu barang-barangku di sana. Perlengkapan bayiku. Baju-bajuku. Semuanya? Dia jual murah. Sama isinya. Aris menendang meja kecil di depannya, membuat vas bunga hampir jatuh. Dia bilang itu, bonus, buat pembelinya. Napas Rina menjadi berat. Ini bencana. Ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga. Ini kehancuran total. Mas? Rina mulai panik. Kartu kredit? Diblokir, sahut Aris. Semua. ATM perusahaan, ATM pribadiku, kartu kredit, semua yang terhubung ke dia. Habis. No. Dia juga bilang ayahnya sudah pecat aku. Rina terdiam. Wajahnya yang pucat kini berganti merah padam karena marah, lalu kembali pucat karena takut. Enggak mungkin. Tok. Pintu kamar diketuk pelan. Seorang perawat administrasi masuk dengan senyum ramah yang kini terlihat seperti seringai iblis. Permisi, Pak Aris, Bu Rina, mohon maaf mengganggu. Sekadar mengingatkan untuk penyelesaian administrasinya, ya. Karena ibu dan bayinya berdasarkan pemeriksaan dokter sudah boleh pulang besok pagi. Jadi, mohon diselesaikan hari ini agar besok bisa lancar. Mata Aris dan Rina tertuju pada amplop coklat di tangan perawat itu. Tagihan. Puluhan juta yang tidak mereka miliki sepeser pun. Nanti, bentak Rina, di luar kendali. Kamu nggak lihat saya lagi sakit? Keluar. Pergi. Perawat itu terkejut, sedikit tersinggung, namun tetap profesional. Baik, Bu. Saya tunggu di konter administrasi kalau begitu. Dia pun menutup pintu. Begitu pintu tertutup, Rina langsung meraih ponselnya di meja nakas. Dia gila. Riana sudah gila, desis Rina sambil membuka daftar kontak. Dia pikir dia siapa? Dia nggak bisa lakuin ini ke kita. Kamu mau apa? Tanya Aris, putus asa. Aku mau telepon dia. Dia nggak mungkin berani ngomong gitu di depanku. Dia cuma gertak sambal. Dia sayang sama aku. Aku sepupunya. Rina menekan tombol panggil ke nomor Riana. 1 detik. 2 detik. Panggilannya ditolak. Mata Rina membelalak. Dia reject teleponku. Sudah kubilang. Nggak. Mungkin nggak sengaja. Rina mencoba lagi. Sekali. Ditolak. 2 kali. Ditolak lagi. Dengan tangan gemetar karena amarah dan penghinaan, Rina membuka WhatsApp. Dia mengetik pesan dengan kasar, Mbak Riana, angkat teleponku. Ini penting. Dia menekan tombol kirim. Centang 1. Abu-abu. Bukan pending. Tapi terblokir. Dia blokir aku, bisik Rina, tidak percaya. Ponsel itu meluncur dari tangannya ke atas selimut. Dia blokir aku, Mas. Dia benar-benar buang kita. Aris tertawa. Tawa yang kering dan menyedihkan. Ya, dia berhasil. Kita terjebak di sini. Tanpa uang. Tanpa rumah. Tanpa pekerjaan. Rina mulai menangis. Bukan tangisan haru seorang ibu baru. Tapi tangisan putus asa. Tangisan seorang pecundang. Aku cuma mau kamu, Mas. Dari dulu, sejak aku lihat kamu pertama kali di acara keluarga, aku cuma mau hidup bahagia sama kamu. Rengeknya. Dan lihat di mana kita sekarang, kata Aris dingin. Dia teringat rencana mereka. Rencana indahnya. Memboyong Rina dan keluarga barunya ke rumah Riana di luar kota. Memulai hidup baru dengan fasilitas dari Riana, sementara Riana perlahan akan dia ceraikan dengan alasan sudah tidak cocok.
Semua rencana itu kini hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, ponsel Rina yang tergeletak di kasur bergetar hebat. Jantung mereka berdua berdebar kencang. Apakah Riana? Apakah sepupuku itu akhirnya luluh? Rina buru-buru meraih ponselnya. Matanya membelalak ngeri saat melihat nama di layar. Itu bukan Riana. Itu adalah nama ibu. Ibunya. Orang tuanya yang tidak tahu apa-apa. Orang tuanya yang selama ini dia bohongi, bilang sedang ada proyek pekerjaan di luar pulau. Orang tuanya yang sangat konservatif dan menjunjung tinggi nama baik keluarga. Orang tuanya yang jika tahu anaknya hamil di luar nikah dengan suami sepupunya sendiri, akan mengamuk habis-habisan. Ponsel itu terus bergetar, seperti alarm bencana. Mas? Bisik Rina, tubuhnya gemetar hebat. Ibu telepon. Gimana ini? Maaf, gimana kalau mereka tahu? Aris hanya bisa memejamkan mata. Rencana Riana ternyata lebih sempurna dari yang dia duga. Dia tidak hanya memutus aliran uang. Dia telah melepaskan singa baru ke dalam kandang mereka yang sudah terbakar. Aku menutup laptopku. Email untuk ayah sudah terkirim. Laporan singkat, padat, dan tak terbantahkan mengenai penyalahgunaan fasilitas perusahaan oleh Aris, lengkap dengan bukti transfer yang selama ini diam-diam kukumpulkan untuk proyek fiktif yang nyatanya mengalir ke rekening Rina. Aku berjalan ke balkon apartemen penthouse milikku. Ini bukan rumah yang kutinggali bersama Aris. Ini adalah salah satu aset atas namaku sendiri, tempat pelarianku selama ini saat aku butuh berpikir. Dan kini, ini menjadi markas komandoku. Matahari pagi di Jakarta terasa hangat, kontras dengan hatiku yang sedingin es. Dari ketinggian ini, mobil-mobil di bawah terlihat seperti semut. Kecil dan tidak berarti. Sama seperti Aris dan Rina di mataku saat ini. Ponselku yang satu lagi, ponsel bisnis yang bersih dari drama, berdering. Nama, ayah, tertera di layar. Halo, ayah, sapaku, suaraku tenang. Ayah sudah baca emailmu, Riana. Suara ayah di seberang sana terdengar berat dan marah. Bukan marah padaku. Brengsek sekali laki-laki itu. Beraninya dia pakai uang perusahaan untuk pelakor. Dia pikir ayah tidak akan tahu. Dia pikir aku bodoh. Dia yang bodoh, geram ayah. Per detik ini, dia resmi ayah pecat. Semua akses perusahaan sudah dicabut. Satpam di lobi sudah ayah beri fotonya, dia dilarang masuk gedung dengan alasan apapun. Ayah akan pastikan dia masuk blacklist di semua asosiasi industri kita. Dia tidak akan bisa kerja di bidang yang sama lagi. Setidaknya, tidak di negara ini. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, ayah. Kamu yang sabar, ya, nak. Kamu tidak salah. Kamu hanya terlalu baik. Urusan Rina? Ayah menghela napas. Biar nanti ayah yang bicara sama adiknya ayah. Biar mereka tahu kelakuan anak perempuannya yang tidak tahu malu itu. Tidak perlu, ya, potongku cepat. Aku punya rencana sendiri untuk Rina dan orang tuanya. Ayah fokus saja bereskan si Aris. Baik, apapun yang kamu butuhkan, bilang ayah. Pengacara? Sudah kusiapkan, jawabku. Pak Bima, pengacara terbaik. Surat gugatan cerai sedang disusun pagi ini juga. Setelah menutup telepon dari ayah, aku menyeruput kopi pagiku. Pahit, pekat, dan kuat. Persis seperti yang kubutuhkan. Aku memikirkan mereka. Aku membayangkan kepanikan di kamar VVIP 302 itu. Mereka pasti sedang kebingungan. Tagihan rumah sakit baru permulaan. Sebentar lagi, mereka akan sadar bahwa kartu kredit yang Rina pakai untuk membeli semua perlengkapan bayi, kartu tambahan yang terhubung ke Aris, yang artinya terhubung ke uangku, tagihannya sudah menanti. Oh, dan rumah yang kujual itu? Aku tidak bohong saat bilang kujual murah dan cepat. Aku menjualnya ke sindikat flipper properti kemarin sore. Mereka membayar tunai, di bawah harga pasar, dengan syarat aku tidak perlu mengosongkan rumah. Mereka setuju mengambilnya, apa adanya. Aku bisa bayangkan wajah pembeli baru itu saat membuka pintu dan menemukan rumah yang penuh dengan perabotan baru, baju-baju wanita, dan kamar bayi yang sudah tertata rapi. Mereka pasti mengira dapat durian runtuh. Biarlah.
Aku tidak peduli dengan barang-barang itu. Yang aku pedulikan adalah pesan yang kusampaikan, semua yang kalian sentuh, semua yang kalian bangun di atas penderitaanku, adalah milikku. Dan aku bisa mengambilnya kembali kapan saja. Pikiranku melayang ke masa lalu. Ke hari di mana aku melahirkan anakku, Aruna. Hari di mana aku berjuang antara hidup dan mati sendirian di ruang operasi sesar, sementara suamiku, Aris, dan sepupuku, Rina, sedang mengurus proyek di Bali. Aku ingat perawat bertanya, suaminya mana, Bu? Dan aku hanya bisa tersenyum getir. Aku ingat saat aku kembali ke rumah, masih kesakitan, dan mereka berdua pulang 2 hari kemudian dengan kulit legam terbakar matahari, tertawa-tawa menceritakan betapa stresnya proyek itu, sambil menunjukkan oleh-oleh kaos dan pai susu. Dan puncaknya, saat Aruna, anakku, demam tinggi hingga kejang di usia 6 bulan. Aku menelepon Aris puluhan kali. Dia tidak mengangkat. Saat akhirnya dia membalas pesanku, dia bilang sedang meeting penting dan tidak bisa diganggu. Seminggu kemudian, aku menemukan tagihan kartu kreditnya. Meeting penting itu adalah romantik getawai selama 3 hari di sebuah resor mewah di Lombok. Dengan Rina. Sejak saat itu, cintaku mati. Yang tersisa hanyalah rencana. Aku mengumpulkan bukti. Aku memindahkan aset. Aku menunggu. Dan hari ini, hari kelahiran, proyek, mereka, adalah hari panenku. Ponselku yang lama, yang khusus untuk Aris, bergetar hebat di atas meja. Aku sengaja tidak mematikannya. Aku ingin menikmati ini. Puluhan panggilan tak terjawab. Dari Aris. Dari nomor tak dikenal, pasti dia meminjam ponsel perawat. Dan dari Rina. Lalu sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal itu. Dari Aris. Riana, aku mohon. Demi kemanusiaan. Rina stres berat, dia pendarahan. Bayinya juga harus diobservasi. Mereka nggak izinkan kami pulang sebelum lunas. Kamu nggak kasihan sama bayi yang nggak berdosa ini? Aku membaca pesan itu. Bayi yang tidak berdosa. Kemanusiaan. Aku tertawa. Tawa yang benar-benar keluar dari perutku. Di mana, kemanusiaan, mereka saat anakku kejang dan aku sendirian di UGD? Aku menatap pesan itu lama. Pendarahan, katamu? Stres? Oh, ini belum seberapa. Jemariku bergerak cepat di layar. Aku tidak membalas pesan Aris. Aku membuka kontakku, mencari nama, Tante Wati. Ibunya Rina. Adik dari ayahku. Wanita yang selama ini kubantu finansialnya, yang selalu memuji-muji aku sebagai keponakan terbaik. Aku mengetik pesan singkat. Tante, apa kabar? Maaf mengganggu pagi-pagi. Riana cuma mau kasih kabar gembira. Rina, sepupuku, baru aja lahiran di RS Kasih Ibu, kamar VVIP 302. Tante pasti senang dapat cucu baru. Selamat ya, Tante. Terkirim. Aku memblokir nomor Aris yang baru. Aku meletakkan ponsel itu, kembali menyeruput kopiku. Bom waktu kedua baru saja kukirim. Jika tagihan rumah sakit adalah bom pertama, maka kedatangan orang tua Rina yang tidak tahu apa-apa adalah bom nuklirnya. Silakan, Rina. Jelaskan pada orang tuamu yang kolot itu, siapa ayah dari anakmu. Selamat menikmati kebahagiaan semu kalian, Aris dan Rina. Selamat datang di neraka yang kalian ciptakan sendiri. Kamar VVIP 302 telah berubah menjadi ruang penyiksaan pribadi bagi Aris dan Rina. Keheningan pasca panggilan telepon Riana 100 kali lebih menakutkan daripada teriakan. Aris mondar-mandir seperti singa dalam kandang, dari jendela ke pintu, lalu kembali lagi. Wajahnya pucat dan basah oleh keringat dingin. Aku dipecat, desisnya, lebih pada dirinya sendiri. Dia benar-benar melakukannya. Dia memecatku. Dia memblokir semuanya. Rina, di sisi lain, tidak peduli dengan pekerjaan Aris. Pikirannya tertuju pada satu hal, bom waktu yang baru saja ditanam Riana. Ibunya. Mas, ibu, dia pasti baca dari Mbak Riana, rintih Rina, air matanya sudah kering, menyisakan jejak asin di pipinya yang bengkak. Kita harus gimana, Mas? Kalau ibu tahu? Diam, Rin. Aris membentak, kepanikannya meluap menjadi amarah.
Ibumu urusanmu. Pikiranku lebih kacau. Aku nggak punya kerjaan. Nggak punya uang. Kita terjebak di sini. Ini semua gara-gara kamu. Rina balas menjerit, rasa sakit di jahitan operasinya seolah tersulut amarah. Seandainya kamu lebih pintar. Seandainya kamu nggak salah sebut nama di telepon tadi. Salahku? Kamu yang nggak sabaran mau punya anak ini. Kamu yang desak aku untuk segera selesaikan Riana. Ini rencana kita berdua. Bayi di dalam boks di sudut ruangan mulai menangis, seolah merasakan ketegangan orang tuanya. Tapi tak satu pun dari mereka yang beranjak. Mereka terlalu sibuk dengan kehancuran mereka sendiri. Di tengah pertengkaran sengit itu, pintu kamar terbuka. Bukan perawat, bukan dokter. Permisi? Suara itu, suara yang paling Rina takuti di dunia saat ini. Rina dan Aris membeku. Di ambang pintu, berdiri Tante Wati dan Om Bram, orang tua Rina. Wajah Tante Wati masih bingung, memegang ponsel di tangannya, sementara wajah Om Bram keras dan penuh tanda tanya. Loh, Rina? Tante Wati melangkah masuk, matanya menyapu ruangan. Kamu di rumah sakit? Bukannya kamu bilang lagi ada proyek di Kalimantan? Mata Tante Wati lalu beralih ke Aris. Loh, ada anak Aris juga? Riana mana? Dan akhirnya, matanya tertuju pada boks bayi yang kini menangis semakin kencang. Ini bayi siapa? Tanya Tante Wati, nadanya masih bingung, tapi sebersit kengerian mulai menjalari suaranya. Rina? Tadi Mbak Riana wa ibu katanya kamu lahiran? Ibu kira dia bercanda? Rina tidak bisa bicara. Lidahnya keluh, tubuhnya gemetar hebat. Jelaskan, satu kata itu keluar dari mulut Om Bram. Suaranya rendah, tenang, namun lebih menakutkan dari bentakan Aris. Aris, dengan sisa-sisa harga diri seorang pria, mencoba maju. Om, Tante, biar saya jelaskan. Ini, saya tidak bicara sama kamu, potong Om Bram, matanya menyorot tajam ke Aris, sebelum kembali ke putrinya. Rina? Ini, anak. Siapa? Rina pecah. Tangisnya meledak. Tapi ini bukan tangisan yang mengundang simpati. Ini adalah tangisan pengakuan bersalah. Tante Wati mundur selangkah, tangannya menutup mulut. Dia akhirnya mengerti. Pesan Wa dari Riana. Kehadiran Aris, suami Riana, di sini. Putrinya diranjang rumah sakit. Dan seorang bayi. Ya, Rina? Bisik Tante Wati. Tubuhnya goyah. Kamu sama Aris? Tante, ini salah saya? Aris mencoba lagi. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Aris. Bukan dari Om Bram, tapi dari Tante Wati. Diam kamu, jerit Tante Wati, suaranya melengking memenuhi ruangan. Laki-laki brengsek, nggak tahu malu. Itu suami sepupumu. Sepupu yang selama ini bantu kita. Yang bayar tahun bapak. Yang biayai kuliah kamu, Rina. Tante Wati beralih ke putrinya, matanya menyala-nyala karena murka dan rasa malu yang tak terhingga. Dasar anak nggak tahu diuntung. Muka kami mau ditaruh di mana? Hah? Kamu coreng arang di muka kami, Rina. Ibu ampun, Bu. Hanya itu yang bisa keluar dari mulut Rina. Ampun? Om Bram akhirnya maju, wajahnya merah pada menahan amarah. Kamu pikir kami datang ke sini mau bayar tagihan rumah sakitmu? Jangan harap. Kamu yang sudah buat malu keluarga. Kamu yang sudah menghancurkan nama baik kami. Om Bram menunjuk ke arah Aris yang memegangi pipinya. Dan kamu, laki-laki pengecut. Urus dia. Urus anak haram kalian. Jangan pernah bawa-bawa nama keluarga kami lagi. Tante Wati sudah menangis histeris. Ayo, Pak. Kita pulang. Ibu malu. Malu punya anak pezina kayak dia. Tapi, Bu. Rina mencoba menggapai tangan ibunya saat Tante Wati berbalik. Tante Wati menepis tangan Rina dengan kasar. Jangan sentuh ibu. Mulai hari ini, kamu bukan anak kami lagi. Selesai. Om Bram dan Tante Wati berbalik, berjalan keluar dari kamar itu tanpa menoleh sedetik pun. Mereka membanting pintu di belakang mereka, meninggalkan keheningan yang lebih pekat.
Di koridor, beberapa perawat yang mendengar keributan itu berbisik-bisik. Pintu kamar VVIP 302 baru saja menjadi pusat tontonan memalukan. Di dalam, Rina menjerit. Jeritan putus asa yang melengking. Aris hanya bisa terduduk lemas di sofa. Dia tidak hanya kehilangan pekerjaan, rumah, dan uang. Dia sekarang terjebak dengan wanita yang baru saja dibuang keluarganya, dengan bayi yang menangis, dan dia melirik amplop tagihan di meja, utang puluhan juta yang tidak tahu harus dibayar pakai apa. Ponsel Aris bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Halo, Pak Aris. Saya Pak Bima, pengacara dari Ibu Riana. Saya hanya ingin menginformasikan bahwa surat gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi atas perselingkuhan dan penipuan aset perusahaan sudah kami daftarkan ke pengadilan pagi ini. Surat resmi akan segera Bapak terima. Terima kasih. Aris memejamkan mata. Riana tidak hanya membakar jembatan. Dia telah mengebom seluruh daratan, lautan, dan langit di sekitar mereka. Jeritan Rina akhirnya mereda, berganti menjadi isak tangis yang pelan dan putus asa. Pintu yang dibanting orang tuanya beberapa menit lalu terasa seperti pintu baja yang mengunci takdirnya. Dia telah dibuang. Aris tidak lagi mondar-mandir. Dia duduk di sofa, menatap kosong ke lantai, ponsel di tangannya terasa seperti sebatang besi panas. Pesan dari Pak Bima, pengacara Riana, masih terngiang-ngiang di otaknya. Gugatan cerai. Tuntutan ganti rugi. Penipuan aset. Dia menuntutku, bisik Aris. Rina mengangkat kepalanya yang basah oleh air mata. Apalagi? Pengacaranya. Dia mengirimiku pesan. Dia mendaftarkan gugatan cerai. Dan tuntutan ganti rugi. Penipuan. Wajah Rina yang sudah pucat semakin pias. Ganti rugi? Penipuan? Maksudnya? Uang perusahaan, Rin. Aris menatap Rina dengan mata memerah. Semua uang yang aku pakai untuk kita, untuk rumah itu, untuk perlengkapan bayi, untuk liburan kita. Dia melacak semuanya. Dia punya buktinya. Dia akan memenjarakanku. Rina menggelengkan kepala, tawa kecil yang histeris keluar dari mulutnya. Penjara? Bagus. Bagus sekali, Mas. Kamu nggak cuma kehilangan pekerjaan. Kamu akan jadi narapidana. Ini semua karena kamu. Aris bangkit, amarahnya yang tadi padam kini tersulut oleh ketakutan. Kamu yang terus-menerus minta rumah, minta mobil, minta barang-barang branded. Kamu yang bilang aku harus lebih berani, ambil risiko. Kamu yang bilang Riana itu bodoh dan gak akan sadar. Dan kamu percaya. Rina balas berteriak, melupakan rasa sakit di tubuhnya. Kamu laki-laki lemah. Kamu cuma mau enaknya aja. Kamu bilang kamu cinta sama aku sejak dulu? Bohong. Kamu cuma lihat aku sebagai jalan keluar dari bayang-bayang istri kayamu. Kamu pikir aku bisa jadi Riana yang baru? Iya. Setidaknya Riana punya otak. Balas Aris, kata-kata menusuk itu keluar begitu saja. Dia mungkin dingin, tapi dia cerdas. Dia membangun bisnis ayahnya bersamaku. Sementara kamu cuma bisa merengek dan minta. Kata-kata itu menghantam Rina lebih keras daripada tamparan ibunya. Cinta yang selama ini dia agung-agungkan, cinta yang dia pakai sebagai pembenaran atas pengkhianatannya, kini menguap tak bersisa. Di depannya kini hanyalah seorang pria pecundang, yang ketakutan, dan yang baru saja menghinanya. Bayi mereka kembali menangis, lapar, dan mungkin kedinginan di tengah hawa pendingin ruangan yang terasa menusuk. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu kali ini lebih keras. Lebih tegas. Pintu terbuka, dan yang masuk bukan hanya satu perawat. Kali ini, 3 orang. 1 perawat senior yang wajahnya kaku, dan 2 orang petugas keamanan rumah sakit berseragam. Permisi, Pak Aris. Perawat senior itu tidak lagi memanggilnya Bapak dengan nada ramah. Suaranya datar dan dingin. Saya dari bagian keuangan. Dia memegang tablet. Kami sudah mencoba menghubungi jaminan korporat yang Bapak daftarkan. Namun, pihak perusahaan menyatakan bahwa Bapak bukan lagi karyawan mereka per pagi ini, dan seluruh jaminan kesehatan telah dicabut. Aris menelan ludah.
Riana benar-benar bergerak cepat. Lalu, tagihan pribadi Bapak, lanjut perawat itu, matanya melirik sinis ke arah Rina. Semua kartu kredit yang terdaftar atas nama Bapak ditolak. Detet. Saya akan urus, kata Aris lirih, harga dirinya hancur lebur. Bapak sudah mengatakannya sejak tadi pagi, balas perawat itu tajam. Maaf, Pak. Peraturan rumah sakit jelas. Mengingat Bapak dan Ibu Rina sudah tidak memiliki jaminan pembayaran yang valid, kami tidak bisa menahan Bapak dan Ibu di kamar VVIP. Rina tersentak. Maksud kamu apa? Perawatan ibu dan bayi sudah selesai. Tapi karena administrasi belum lunas, kalian belum boleh pulang. Sesuai prosedur, kami akan memindahkan ibu dan bayinya ke ruang rawat inap umum. Kelas 3. Kelas 3? Rina menjerit. Kamu gila? Aku bayar. Aku Divi. Ibu belum bayar, koreksi perawat itu. Kamar ini biayanya jutaan per malam. Kami tidak bisa ambil risiko. Bapak, Ibu, silakan berkemas. Petugas akan membantu memindahkan barang-barang Anda. Barang-barang apa? Rina tertawa histeris. Kami nggak punya apa-apa lagi. Rumah kami dijual sama isinya. Baju bayi ini baju saya, semua masih di rumah itu. Perawat itu hanya menatap mereka tanpa simpati. Dia sudah melihat banyak drama di rumah sakit, tapi ini mungkin salah satu yang terburuk. Tolong, Sus, Aris mencoba satu-satunya kartu yang dia punya. Mengemis. Beri saya waktu. 1 jam lagi. Saya akan coba hubungi keluarga saya. Keluarga? Rina tertawa mengejek. Keluarga siapa? Orang tuamu yang petani di kampung? Mau kamu suruh jual sawah? Nggak akan cukup, Mas. Perawat itu menghela napas. Baik, 30 menit. Setelah itu, suka atau tidak suka, ibu akan kami pindahkan. Kamar ini sudah ada yang pesan untuk nanti sore. Tim perawat dan keamanan itu keluar, menutup pintu dengan pelan. Keheningan yang tersisa jauh lebih menakutkan. Kelas 3. Ruang rawat umum. Satu ruangan dengan 6-8 pasien lain, hanya dibatasi tirai tipis. Bau campuran karbol dan keringat. Tidak ada sofa empuk. Tidak ada TV kabel. Itu adalah neraka bagi Rina, yang seumur hidupnya selalu iri pada kemewahan Riana dan baru saja mencicipinya selama beberapa hari. Telepon dia, desis Rina, matanya menatap Aris dengan liar. Siapa? Riana. Siapa lagi? Dia blokir aku. Dia blokir kamu. Pakai telepon rumah sakit. Rina menunjuk ke pesawat telepon di meja nakas. Telepon dia. Merangkak kalau perlu. Minta maaf. Cium kakinya. Aku nggak mau pindah ke kelas 3. Aku nggak mau. Aris menatap gagang telepon itu. Menelan sisa harga dirinya yang terakhir. Dia tahu ini sia-sia. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, dia mengangkat gagang telepon, meminta operator menyambungkan ke nomor Riana. Sementara di penthouse-nya, Riana sedang menandatangani berkas terakhir penyerahan aset dari Pak Bima. Ponsel bisnisnya bergetar, menampilkan nomor tak dikenal yang dia kenali sebagai nomor utama RS Kasih Ibu. Dia menatap layar itu sejenak. Senyum tipis terkembang di bibirnya. Dia menekan tombol merah. Reject. 30 menit berlalu dalam sekejap mata yang penuh teror. Pintu kamar VVIP 302 kembali terbuka. Kali ini, tim yang masuk lebih lengkap. Perawat senior yang tadi, 2 petugas keamanan, dan kini ditambah seorang perawat muda yang mendorong kursi roda, serta satu lagi yang mendorong boks bayi standar rumah sakit, boks plastik bening di atas roda besi, bukan lagi ranjang kayu yang estetis. Waktu Anda habis, Pak Aris, Bu Rina, kata perawat senior itu. Nadanya final. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Silakan. Ibu bisa duduk di kursi roda. Rina menatap kursi roda itu dengan jijik. Aku bisa jalan. Prosedur standar pasca persalinan, Bu. Silakan, perawat itu tidak bergeming. Dengan muka memerah karena malu dan marah, Rina terpaksa mendudukkan dirinya di kursi roda. Dia bahkan tidak punya baju ganti. Dia masih memakai piyama satin murahan yang dia beli khusus untuk momen kemenangan. Kini piyama itu lecek dan ternoda.
Aris berdiri canggung. Bayinya? Biar kami yang urus, kata perawat muda, dengan sigap mengangkat bayi laki-laki itu dari box VVIP yang empuk dan memindahkannya ke box plastik yang dingin. Bayi itu, yang baru beberapa jam merasakan kemewahan, langsung menangis keras seolah memprotes penurunan kasta pertamanya di dunia. Barang-barang bapak dan ibu? Tanya perawat senior. Aris dan Rina saling pandang. Mereka tidak punya apa-apa. Hanya 2 ponsel, yang kini nyaris tak berguna, dompet Aris, yang kosong, dan 1 set pakaian ganti Aris di tas ransel kecil yang ia bawa kemarin. Pakaian Rina dan semua perlengkapan bayi ada di rumah yang telah dijual Riana. Hanya ini, desis Aris, menunjuk ranselnya. Perawat itu mengangguk singkat, seolah sudah menduganya. Baik, mari. Perjalanan dari lantai VVIP di Private Wing ke bangsal rawat inap umum di gedung utama adalah Walk of Shame, terpanjang dalam hidup Aris dan Rina. Di VVIP, koridornya berkarpet, sunyi, dan beraroma terapi. Di sini, di lorong menuju lift umum, lantainya adalah vinil kusam. Mereka berpapasan dengan keluarga pasien lain yang duduk melantai, bau rokok dari tangga darurat, dan tatapan mata penuh rasa ingin tahu. Aris mendorong kursi roda Rina, sementara perawat mendorong boks bayi, dan 2 satpam mengawal di belakang. Mereka tampak seperti tahanan yang sedang dipindahkan. Pintu lift terbuka. Mereka masuk. Lantai 2. Bangsal mawar, kata perawat itu kepada satpam. Lift turun, membawa mereka jauh dari kemewahan di lantai atas. Pintu lift terbuka di lantai 2. Pemandangan dan suaranya langsung menghantam mereka. Ini bukan lagi rumah sakit, ini seperti pasar. Ruangan itu besar, panjang, dan diisi 8 ranjang di setiap sisinya, dipisahkan hanya oleh tirai-tirai hijau pudar. Penuh sesak. Suara tangisan bayi bercampur dengan suara TV yang disetel keras, obrolan keluarga pasien, dan derit kipas angin besar di langit-langit. Hawanya panas dan pengap. Bau karbol bercampur dengan bau minyak kayu putih, keringat, dan entah apa lagi. Semua aktivitas di ruangan itu berhenti sejenak saat rombongan mereka masuk. Puluhan pasang mata, pasien lain, nenek-nenek yang menjaga cucu, bapak-bapak yang tidur di lantai, semua menatap ke arah mereka. Mereka menatap Rina yang bermuka pucat di kursi roda, Aris yang berpakaian rapi seperti eksekutif tersesat, dan 2 satpam yang mengawal mereka. Sebelah sini, kata perawat, menunjuk ke sebuah ranjang kosong di sudut paling belakang, dekat jendela yang terbuka ke tembok. Ini tempat saya, bisik Rina, tidak percaya. Kasurnya tipis, spraynya kusam, dan tiang infusnya berkarat. Iya, Bu. Silakan pindah, kata perawat, nadanya mulai tidak sabar. Dengan tubuh gemetar, Rina berdiri dan duduk di tepi ranjang. Kasur itu berderit keras. Dia bisa merasakan perdi bawahnya menusuk. Perawat meletakkan boks bayi plastik itu di samping ranjang Rina. Nah, selamat beristirahat, kata perawat senior itu. Peraturan kunjungan sampai jam 8 malam. Untuk penunggu, hanya boleh 1 orang. Dan tidak boleh tidur di ranjang. Dia menatap Aris, lalu menunjuk ke kursi lipat plastik yang reyot di sudut. Itu tempat Bapak. Setelah tim perawat dan keamanan itu pergi, Rina dan Aris terdiam. Dikelilingi oleh orang asing, mereka tidak bisa lagi bertengkar atau menjerit. Mereka hanya bisa duduk dalam kehinaan. Mas? Rina berbisik, air matanya mulai mengalir lagi. Aku nggak mau di sini. Ini bau. Aris tidak menjawab. Dia sedang menatap ibu di ranjang seberang yang sedang disuapi bubur oleh suaminya. Tiba-tiba, bayi mereka menangis. Bukan tangisan manja, tapi tangisan lapar yang kencang. Dia lapar, kata Rina panik. Susu? Mas? Aris teringat. Di VVIP, perawat akan datang membawa susu formula premium yang sudah disiapkan. Pak? Aris memanggil, tapi suaranya tenggelam. Dia menekan tombol panggilan di dinding, tapi tombol itu sepertinya sudah rusak. Dia akhirnya berlari kecil ke pos perawat di ujung bangsal. Permisi, Sus. Bayi saya lapar. Minta susunya. Perawat jaga yang berbeda menatapnya dari balik tumpukan berkas.
Susu formula beli sendiri di apotek, Pak. Di bawah. Kami tidak menyediakan, kecuali ada resep khusus dari dokter. Beli? Aris mengulang kata itu seperti orang bodoh. Iya, beli. Bapak nggak bawa popok atau susu? Keluarga pasien baru biasanya sudah siapkan. Perawat itu menatapnya dengan curiga. Aris kembali ke ranjang Rina dengan tangan hampa. Mana? Tuntut Rina. Harus beli. Di apotek, jawab Aris lirih. Mata Rina membelalak. Beli? Pakai apa, Mas? Kamu bahkan nggak punya uang buat parkir. Bayi itu terus menangis, semakin kencang. Pasien di ranjang sebelah mulai menggerutu. Berisik amat, kata seorang nenek. Aris merogoh sakunya. Dia mengeluarkan dompetnya. Dibukanya. Hanya ada beberapa lembar uang 100 ribuan, sisa uang tunai yang dia ambil 2 hari lalu. Cukup untuk membeli beberapa kaleng susu formula, mungkin. Tapi setelah itu, setelah uang tunai ini habis, dia menatap Rina, yang kini menangis terseduh-seduh sambil memeluk lututnya di ranjang rumah sakit yang kotor. Dia menatap bayi merah di boks plastik yang menjerit kelaparan. Dia sadar, ini bukan lagi soal VVIP atau kelas 3. Ini soal bertahan hidup. Riana tidak hanya membuat mereka miskin. Dia telah membuat mereka menjadi gelandangan. Bayi itu tidak berhenti menangis. Tangisan di kamar VVIP adalah gangguan kecil yang bisa diredam dengan susu formula premium dan ayunan perawat. Tangisan di bangsal mawar kelas 3 adalah alarm kebakaran yang memekakkan telinga, memantul di dinding kusam, dan mengundang tatapan jengkel dari 6 keluarga lain di ruangan itu. Dia lapar. Lakukan sesuatu, desis Rina, suaranya parau. Dia mencoba menyusui, tapi air susunya sepertinya tidak keluar, stres dan amarah telah menghentikan alirannya. Aris bangkit dari kursi plastik reyot. Setiap tulang di tubuhnya terasa sakit. Dia tidak tidur sekejap pun. Aku akan beli susu, katanya. Dia berjalan menyusuri koridor, menuju lift, dan turun ke apotek 24 jam di lobi. Setiap langkah adalah sebuah penghinaan. Dia, Aris Wijaya, eksekutif pemasaran yang terbiasa memegang kartu limitless perusahaan, kini berdiri di depan kasir, menghitung lembaran uang tunai dari dompetnya yang tipis. Susu formula S-Game, yang paling murah, Bu, katanya, suaranya nyaris tak terdengar. Kasir itu menatapnya, lalu ke pakaian kerjanya yang mahal namun lecek, lalu kembali ke wajahnya. Yang ini, Pak? Dia membayar. Uang di dompetnya kini tersisa kurang dari 200 ribu rupiah. Cukup untuk 1 hari lagi. Mungkin, dia kembali ke bangsal. Pemandangan itu semakin menyedihkan. Rina tertidur dengan posisi duduk yang tidak nyaman, wajahnya sembab, mulutnya sedikit terbuka. Bayi itu, untuk sementara, diam setelah diberi dot. Aris duduk kembali di kursi plastik. Dia menatap ponsel di tangannya. Baterainya tinggal 15%. Ini adalah satu-satunya jendelanya ke dunia, dunia yang baru saja menolaknya mentah-mentah. Dia harus mencari uang. Dia membuka daftar kontaknya. Nama-nama teratas, Pak Dirga, CEO, Bram, klien, Rudy, finance. Semua adalah kolega bisnis. Orang-orang yang terhubung dengan ayah Riana. Menelepon mereka sama saja bunuh diri. Mereka pasti sudah mendengar kabar pemecatannya. Menelepon mereka hanya akan menambah bahan tertawaan. Dia terus menggulir. Melewati teman-teman golfnya, yang dia tahu berteman dengannya hanya karena fasilitas. Melewati teman-teman kuliahnya, yang dia tinggalkan karena merasa sudah beda kasta. Lalu dia sampai di bagian bawah daftar kontaknya. Ibu, kampung. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pilihan terakhir. Pilihan yang lebih memalukan daripada dipindahkan ke kelas 3. Dia belum menelepon orang tuanya selama lebih dari 3 bulan. Terakhir kali, dia hanya mengirim uang transfer, menolak panggilan mereka karena sedang sibuk berlibur dengan Rina. Dengan tangan gemetar, dia menekan tombol panggil dan berjalan keluar ke koridor yang berisik, mencari sedikit privasi di dekat tangga darurat yang bau pesing. Halo? What? Nak? Suara ibunya yang serak dan penuh kerinduan langsung menyambutnya. Bu? Suara Aris tercekat. Dia tidak bisa. Dia,
sang eksekutif sukses di Jakarta, tidak bisa terdengar hancur di depan ibunya yang hanya seorang petani di desa. Aris, kamu nggak apa-apa, Le? Kok suaranya begitu? Ibunya langsung panik. Kamu sakit? Aris butuh bantuan, Bu, katanya, akhirnya. Harga dirinya luruh. Bantuan apa? Kamu kehabisan uang? Ibu masih simpan sedikit uang kirimanmu bulan lalu. Mau ibu kirim balik? Buat apa, Le? Bukan itu, Bu. Aris di rumah sakit. Ya Allah, sakit apa, Le? Riana mana? Cucuku, Aruna, gimana? Aris memejamkan mata. Kebohongan baru harus diciptakan. Riana lagi ada masalah. Aris kecelakaan kecil, Bu. Tapi tagihannya besar. Asuransinya nggak bisa dipakai. Hening sejenak di seberang sana. Aris bisa mendengar suara ayahnya bertanya di latar belakang. Butuh berapa, Aris? Tanya ibunya, suaranya kini terdengar cemas. Aris ragu. Dia tidak bisa menyebutkan angka puluhan juta. Itu akan membunuh mereka. Beberapa juta, Bu. Mungkin 10? Terdengar helaan napas berat. Ya Gusti, Le, 10 juta itu uang dari mana? Bapakmu baru jual gabah kemarin, laku 3 juta. Itu buat bayar utang pupuk. Ibu cuma punya simpanan di bawah bantal, mungkin ada 1 juta. 1 juta. Aris bersandar ke dinding. 1 juta. Angka itu adalah biaya kamarnya di VVIP untuk beberapa jam saja. Dan bagi orang tuanya, itu adalah simpanan darurat. Kamu nggak bohong, kan, Le? Ini bukan buat yang lain-lain, kan? Suara ibunya terdengar curiga. Enggak, Bu. Desis Aris. Sudahlah, nggak usah. Maaf sudah bikin ibu khawatir. Nanti Aris cari jalan lain. Tapi, Le. Aris mematikan teleponnya. Dia berdiri di koridor itu, menatap layar ponselnya yang kini mati total. Baterainya habis. Dia benar-benar terputus. Dia kembali ke bangsal. Rina sudah bangun, matanya merah menatapnya. Gimana? Dapet? Tanya Rina, suaranya penuh tuntutan. Aris tidak menjawab. Dia hanya menggelengkan kepala pelan, lalu menjatuhkan dirinya kembali ke kursi plastik. Rina menatapnya. Pria yang dia puja. Pria yang dia yakini akan mengangkatnya dari kehidupan biasa. Pria yang dia rebut dari sepupunya sendiri. Dan pria itu baru saja gagal. Gagal total. Tiba-tiba, Rina tertawa. Bukan tawa kecil. Tapi tawa yang keras, kering, dan sedikit gila. Tawa itu membuat pasien di ranjang sebelah menoleh dan berbisik-bisik. Hahaha. Rina memegangi perutnya yang masih sakit. Jadi, ini akhirnya? Ini? Kamu bahkan nggak bisa dapat pinjaman. Diam, Rin, geram Aris. Nggak bisa. Hahaha. Rina menunjuk ke arahnya. Aku mempertaruhkan segalanya. Aku dibuang keluargaku. Aku jadi perempuan hina. Untuk apa? Untuk kamu. Laki-laki yang bahkan gak bisa beli susu anaknya sendiri tanpa jual sawah orang tuanya di kampung. Kubilang diam. Percuma, kita sudah selesai, Aris. Selesai? Rina berbaring dan membalikkan badannya, membelakangi Aris dan bayinya. Tinggalkan aku sendiri. Aris menatap punggung Rina yang berguncang. Dia menatap bayi di boks yang kembali gelisah. Dia sadar. Dia tidak hanya terjebak di rumah sakit. Dia terjebak dalam neraka yang dia ciptakan bersama wanita yang kini sama-sama membencinya. Sementara bangsal mawar di lantai 2 RS Kasih Ibu tenggelam dalam bau karbol dan keputusasaan, lantai 52 gedung Tirtayasa terasa sejuk dan beraroma kopi premium. Disinilah kantor firma hukum Bima Rekan berada. Aku duduk dengan tenang di ruang rapat berpendingin, di seberangku duduk Pak Bima. Di antara kami, di atas meja mahoni yang mengilap, terbentang setumpuk dokumen. Ini adalah surat-surat kemenanganku. Semua sudah beres, Bu Riana,
kata Pak Bima, suaranya yang tenang dan profesional terdengar menenangkan. Gugatan cerai telah diterima oleh pengadilan. Jadwal sidang pertama sudah keluar, tapi saya jamin ini akan cepat. Pihak tergugat tidak punya posisi tawar. Aku mengangguk, menyeruput latte pagiku. Lebih penting lagi, lanjutnya, menunjuk dokumen lain, gugatan perdata atas penggelapan dana perusahaan yang dilakukan Pak Aris, buktinya sangat kuat. Tim forensik akuntan kami menemukan aliran dana yang jelas ke rekening pribadi atas nama Rina. Bagus, hanya itu komentarku. Dia akan mendapat panggilan dari pihak kepolisian setelah ini. Ayah ibu, Pak Dirga, yang memutuskan untuk melanjutkan ini ke jalur pidana. Ini bukan lagi sekadar urusan rumah tangga, ini pencurian. Aku tersenyum tipis. Ayahku tidak pernah setengah-setengah. Pak Bima membenarkan letak kacamatanya. Dan soal rumah, penjualan properti ibu di luar kota itu sah. Pembelinya sudah memegang akta. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saya tidak khawatir soal itu, kataku. Saya hanya ingin memastikan semuanya bersih. Ini lebih dari bersih, Bu, kata Pak Bima. Ini adalah eksekusi yang sempurna. Secara hukum, Pak Aris akan kehilangan segalanya. Dia tidak akan mendapat sepeser pun harta gonogini, karena semua aset terbukti adalah milik ibu atau warisan dari keluarga ibu. Justru sebaliknya, pengadilan kemungkinan besar akan mewajibkan dia membayar ganti rugi yang terus terang tidak akan bisa dia lunasi seumur hidupnya. Penjara, utang seumur hidup, hancurnya reputasi. Itu adalah harga yang setimpal untuk sebuah pengkhianatan. Ponsel bisnisku bergetar. Sebuah pesan dari ayah. Ayah sudah bicara dengan Tante Wati. Mereka malu luar biasa. Mereka bilang mereka sudah tidak mau mengakui Rina sebagai anak. Ayah rasa, bom dari kamu itu bekerja lebih baik dari yang kita duga. Aku membalas singkat, bagus, yah. Sampai ketemu makan siang dengan Aruna. Aku meletakkan ponselku. Ada lagi yang harus saya tanda tangani, Pak? Tanyaku pada Pak Bima. Hanya ini. Dia menyodorkan satu lembar terakhir. Surat kuasa penuh untuk mengurus semua proses hukum tanpa perlu kehadiranku, kecuali jika mutlak diperlukan. Aku mengambil pena Mont Blanche-ku dan membubuhkan tanda tangan. Garis tinta yang tegas dan final. Selesai. Aku berdiri. Terima kasih atas kerja keras Anda, Pak Bima. Sudah tugas saya, Bu Riana. Turut prihatin atas apa yang menimpa Ibu, tapi selamat atas ketegasan Anda. Aku mengangguk. Aku tidak butuh simpati, tapi aku menghargai profesionalismenya. Saat aku berjalan keluar dari kantornya, melewati lobi marmer yang sunyi, ponsel lamaku, ponsel yang kugunakan untuk Aris dan Rina, bergetar hebat di dalam tas tanganku. Aku sudah mengaktifkannya kembali pagi ini, hanya untuk menikmati pemandangannya. Ada 47 panggilan tak terjawab sejak tadi malam. Dan kini, sebuah pesan baru masuk. Dari nomor tak dikenal. Kemungkinan perawat atau pasien lain yang dipinjam ponselnya. Mbak Riana, ini aku. Rina, aku berhenti sejenak di depan lift, membacanya. Aku minta maaf, Mbak. Aku tahu aku salah. Aku hina. Tapi tolong bayiku, dia nggak salah. Kami nggak bisa keluar dari sini. Mereka bilang tagihannya harus lunas. Kami di kelas 3, Mbak, di sini panas, kotor. Aku mohon, pinjamkan aku uang. Berapa saja. Aku janji aku akan ganti. Aku akan kerja apa saja. Pintu lift berdenting dan terbuka. Aku menatap pesan itu. Pinjamkan aku uang. Dulu, kata-kata itu selalu berhasil. Rina, sepupuku yang manis, yang selalu butuh bantuanku. Rina yang meminjam uang untuk biaya kuliah, modal usaha, atau bayar utang orang tua. Dan aku, Riana yang bodoh, selalu memberinya. Aku tersenyum. Di depan pintu lift yang terbuka, aku menekan tombol blokir nomor ini. Lalu, aku mematikan ponsel itu. Bukan hanya mode silent, tapi power off. Aku melangkah masuk ke dalam lift yang kosong, menekan tombol lobby. Pintu tertutup, memantulkan bayanganku. Seorang wanita yang tegak, bebas, dan siap untuk menjemput putrinya untuk makan siang. Rina? Aris?
Bayi itu? Mereka bukan lagi urusanku. 6 bulan kemudian. Bali. Aku berdiri di teras sebuah villa pribadi di Uluwatu. Di depanku, Samudra Hindia terbentang tak berujung, berkilauan di bawah matahari sore. Angin laut menerbangkan rambutku yang tergerai. Di kolam renang kecil di sebelahku, Aruna, putriku, sedang tertawa-tawa sambil bermain air bersama ayahku. Tempat ini, Bali, dulu adalah neraka pertamaku. Tempat di mana pengkhianatan itu dimulai saat aku baru melahirkan. Tempat Aris dan Rina merayakan cinta terlarang mereka di atas penderitaanku. Kini, aku kembali. Bukan untuk mengenang, tapi untuk reklamasi. Aku mengambil kembali kedamaianku. Ponselku, ponsel baruku yang bersih, berdering di atas meja rotan. Nama Pak Bima. Selamat sore, Bu Riana, sapanya. Selamat sore, Pak. Ada kabar final? Betul. Sidang putusan untuk kasus pidana Pak Aris sudah selesai pagi ini. Terdakwa terbukti bersalah atas penggelapan dana perusahaan. Hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda ganti rugi penuh senilai 800 juta rupiah. 4 tahun. Aku tidak merasakan ledakan kebahagiaan. Aku juga tidak merasakan kasihan. Aku hanya merasakan selesai. Sebuah buku yang akhirnya ditutup. Bagaimana dengan putusan perceraiannya? Sudah ketok palu bulan lalu, Bu. Hak asuh Aruna jatuh penuh ke tangan Ibu. Tuntutan ganti rugi perdata Ibu juga dikabulkan. Tentu saja, dia tidak akan bisa membayarnya dari dalam penjara. Saya tidak butuh uangnya. Saya hanya butuh keadilannya, kataku, mataku menatap Aruna yang sedang digendong ayah. Dan Ibu sudah mendapatkannya. Selamat, Bu. Anda resmi bebas. Aku menutup telepon. Ayah, Aruna. Sudah, ayo bilas. Kita makan malam. Ayah tersenyum ke arahku, senyum lega yang baru kulihat lagi setelah setahun terakhir. Siap, Komandan. Saat aku membalikkan badan untuk menyiapkan handuk Aruna, aku sudah tidak lagi memikirkan Aris. Dia kini hanyalah debu yang berterbangan, bagian dari masa lalu yang kotor yang sudah tersapu bersih. Di waktu yang sama, pinggiran Jakarta. Di sebuah kamar kontrakan petak berukuran 3x4 meter, udara terasa panas dan lengket. Kipas angin tua di dinding hanya memutar udara panas yang sama, berbunyi berderit seakan mau mati. Rina, yang kini kurus dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya, sedang membentak-bentak. Uang? Mana uangnya? Di depannya, Aris, atau apa yang tersisa dari Aris, melemparkan beberapa lembar uang 5 ribuan ke atas kasur lantai yang kusam. Dia tidak lagi memakai kemeja eksekutif. Dia memakai kaos oblong yang sudah bolong di bahu, kulitnya menghitam legam terbakar matahari. Setelah Riana memastikan dia masuk blacklist di seluruh industri, tidak ada yang mau menerimanya kerja. Dia berakhir menjadi kuli panggul di pasar induk. Cuma ini. Tadi dipakai bayar utang di warung, bentak Aris, suaranya parau. Cuma ini. Buat beli susu sama popok aja nggak cukup. Rina menunjuk bayi laki-laki mereka yang terbaring di kasur, kurus dan rewel karena kepanasan. Ya kamu kasih ASI. Susu formula mahal. ASIku nggak keluar. Aku stres. Gara-gara kamu. Gara-gara aku. Aris tertawa sinis. Kamu yang dulu merengek-rengek ingin hidup mewah. Kamu yang bilang aku harus rebut hakku dari Riana. Sekarang lihat. Kita dapat apa? Ini. Kamar sempit bau comberan ini. Setidaknya dulu aku punya keluarga. Rina menjerit. Sebelum aku kenal kamu. Sekarang ibuku bahkan gak mau angkat teleponku. Aris menatap Rina. Wanita yang dulu dia puja, yang dia anggap lebih manis dan hangat dibanding Riana. Kini, di matanya, wanita itu hanyalah beban. Rempeyet. Bau keringat dan kelelahan. Aku cinta kamu dari dulu. Mas, Rina mencoba taktik lamanya, suaranya melunak, mencoba merajuk. Kita mulai dari nol, ya? Aris menatapnya lama. Dia teringat vonis pengadilan yang baru dibacakan pagi tadi. 4 tahun penjara. Dia tidak hadir. Dia kabur. Dia kini buronan. Dia meraih jaket ojeknya,
Satu-satunya pekerjaan sambilan yang bisa dia dapatkan dengan akun palsu. Kamu mau kemana? Tanya Rina curiga. Aris tidak menjawab. Dia memakai jaketnya. Mas? Kamu mau kemana? Jangan tinggalin aku. Rina panik, mencoba bangkit. Aris membuka pintu. Dia menatap Rina untuk terakhir kalinya, lalu menatap bayi di kasur itu. Ini yang kamu mau, kan? Desis Aris. Kamu ingin merebut suaminya Riana. Silakan. Kamu sudah dapat aku. Tapi aku sudah nggak punya apa-apa. Aris melangkah keluar. Dia menyalakan motor sewaannya dan pergi. Rina berlari ke pintu, tapi Aris sudah menghilang di belokan gang sempit. Dia sendirian. Di kamar kontrakan yang panas. Ditolak oleh orang tua. Ditinggalkan oleh pria yang dia perjuangkan. Dengan tagihan rumah sakit yang masih menunggak, yang Aris dan Rina kabur darinya berbulan lalu, dan kini dengan seorang bayi yang mulai menangis kelaparan. Dia telah mendapatkan Aris, persis seperti yang dia inginkan. Namun, dia kehilangan segalanya. 2 tahun kemudian, udara sore itu sejuk. Di taman belakang sebuah rumah yang luas dan asri, rumah utama keluarga, rumah tempatku tumbuh, terdengar gelak tawa. Kejar aku, Mama. Aruna, kini berusia 4 tahun, berlari di atas rumput dengan kaki telanjang. Dia lincah, cerdas, dan penuh tawa. Rambut ikalnya yang tebal bergoyang-goyang saat dia berlari menghindari ayahku, yang pura-pura menjadi monster yang mengejarnya. Aku mengawasi mereka dari teras, secangkir teh melati hangat di tanganku. Aku tersenyum. Ini adalah duniaku. Ini adalah rumahku yang sesungguhnya. Bukan properti investasi yang kujual, bukan penthouse yang jadi markas komando. Ini adalah rumah yang diisi cinta, yang tumbuh bersamaku. Perceraianku sudah lama selesai. Hidupku sudah kutata ulang, lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak lagi hanya anak ayah. Aku kini memegang kendali penuh divisi properti di perusahaan, membangun warisanku sendiri. 2 file lama itu sudah kututup rapat. Aris, aku dengar dia akhirnya tertangkap 6 bulan lalu. Dia tertangkap bukan karena kasus penggelapannya, tapi karena kasus yang lebih kotor. Dia mencoba melarikan diri ke luar negeri dengan dokumen palsu dan tertangkap di pelabuhan. Dia kini mendekam di penjara, menjalani hukuman gabungan dari vonis lamanya dan kejahatan barunya. Dia tidak pernah menghubungiku. Dia tahu itu sia-sia. Bagiku, dia sudah tidak ada. Rina, nasibnya adalah bisikan paling gelap dalam cerita ini. Setahun yang lalu, Tante Wati, yang sudah rapuh dan menua dalam semalam, datang ke rumah ayah. Dia bersujud di kaki ayah, menangis, memohon bantuan untuk mencari Rina. Dia bilang Rina sudah setahun tidak ada kabar, sejak dia dan Aris kabur dari rumah sakit dan menghilang dari kontrakan petak mereka. Ayahku, karena kasihan pada adiknya, setuju. Beliau menyewa seorang penyidik swasta. Penyidik itu kembali 2 minggu kemudian dengan sebuah map tipis. Ayah membacanya di ruang kerjanya. Aku tidak sengaja melihat wajah ayah saat itu, ekspresinya kaku dan penuh kengerian. Ayah tidak pernah menunjukkan isi laporan itu padaku, dan aku tidak pernah bertanya. Ayah hanya keluar dan berkata pada Tante Wati, "Wati, ikhlaskan. Anakmu sudah memilih jalannya. Dia sudah tidak bisa dihubungi." Iya. Tante Wati menjerit, tapi dia tahu itu adalah kebenaran. Belakangan, aku tahu dari sekretaris ayah yang tidak sengaja membicarakannya. Laporan itu melacak Rina ke sebuah kawasan kumuh, ke jaringan prostitusi dan obat-obatan terlarang. Dia terakhir terlihat di sana, sangat sakit, sangat kurus, dan sendirian. Dan bayinya? Tidak ada yang tahu. Tidak ada catatan di panti asuhan manapun. Tidak ada yang tahu siapa nama anak itu. Seolah-olah, seperti orang tuanya, dia hanyalah kesalahan yang terhapus oleh kekejaman kota. Aku memejamkan mata sejenak, mengusir bayangan gelap itu. Mama? Melamun. Aku membuka mata. Aruna sudah berdiri di depanku, napasnya terengah, pipinya memerah. Aku tertawa. Aku menariknya ke dalam pelukanku, mencium aroma sampo stroberi di rambutnya. Mama nggak melamun, sayang. Mama cuma bersyukur. Syukur itu apa, Ma?
Syukur itu, kataku sambil menggendongnya dan menatap ayahku yang tersenyum di kejauhan, artinya kita tahu kita ada di rumah. Dan kita aman. Pengkhianatan mereka adalah racun. Tapi aku menolak mati. Aku mengambil penawarnya, membakar sarangnya, dan membangun kembali rumahku di atas tanah yang bersih. Dan di rumah ini, tidak ada lagi tempat untuk masa lalu.